Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, Firman-Mu yang tegakkan di saat. Saya menyapa Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Omong-omong yang ada di bawah Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Berikan kita kesempatan untuk kita bisa datang di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu di dalam hatinya Tuhan hanya ada kita. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan pujian kita. Kita naikkan penyembahan kita. Kita akan menyatakan betapa baiknya, betapa besarnya kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Sama-sama kita datang. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kurban-Mu Yesusku, betapa besar kurban-Mu Yesusku. Kau tinggalkan surga, turun ke dunia. Kau cari aku, orang berdosa. Kau telah selamatkanku dengan darah-Mu. Sembah Kau, sembah Kau, sembah Kau, sembah Kau, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah, sembah Kau, sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kuasa-Mu ya Roh Kudus, betapa besar kuasa-Mu Roh Kudus. Kau lepaskan aku, Kau lepaskan aku dari belenggu hidup yang lama telah ku
segenap hati. Betapa besar kasih-Mu ya Allahku. Betapa besar. Amin. Itu yang Kau lakukan bagi kami Tuhan. Sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari segenap jemaat kita menyembah Dia, sembahkan, Ku
sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Bapa, kami datang untuk menyembah-Mu di tempat ini. Kami membawa hidup kami sepenuhnya, agar hidup kami senantiasa meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Dan biarlah kiranya ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami akan bersorak-sorak memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita menyanyikan pujian kita. Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan sekedar nyanyian, tetapi ini adalah firman Tuhan yang dilakukan seperti itu. Kita percaya amin bahwa Tuhan kita pencipta langit dan bumi dan tiada yang mustahil bagi Dia. Sebutkan apa saja, tidak ada yang mustahil. Amin. Itu sebab saya ingin mendengar oma-oma yang ada di bawah dan seluruh sidang jemaat yang ada di sini untuk menyanyikan. Tiada mustahil bagi Dia. Oh. Amin. Sekali lagi, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada yang mustahil bagi Dia. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan kita maha besar, maha kuasa. Kita mau tetap bersuka cita memuji Tuhan. Kita mau semua untuk bangkit berdiri, saya undang bangkit berdiri semuanya. Sebab Allah kita menjadikan kita lebih dari pemenang.
Dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Nanti Bapak Ibu yang ingin bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan, nanti langsung maju saja. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, kami berikan kesempatan. Haleluya Bapak Ibu. Saya ingin menyaksikan luar biasanya Tuhan dalam hidup saya. Sebenarnya saya mau bersaksi jauh-jauh hari sekali, sekitar 3 bulan yang lalu. Saya berpikir, di sana saya mendengarkan firman Tuhan, bahwa setiap harinya itu adalah berkat buat kita. Jadi saya berpikir saat itu, ya Tuhan kenapa saya harus menunggu, Angel harus menunggu hari yang baik, hari yang luar biasa, sehingga Angel bisa menyaksikannya di depan orang-orang sekalian begitu. Ternyata jauh-jauh hari sekali saya telah menyadari sebenarnya setiap harinya itu adalah hal yang luar biasa bagi kita, begitu ya saudaraku. Namun di sini saya berdiri karena kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Saya boleh ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Saya anak ketiga dari 6 bersaudara, saudaraku. 6 bersaudara itu anaknya yang banyak ya. Banyak yang bilang kami udah bisa bentuk tim sepak bola satu keluarga sama papa mama gitu. Awalnya seringkali saya malu mengungkapkan kalau saya itu 6 bersaudara. Karena biasanya orang-orang 2, 3 aja udah banyak menurut mereka begitu ya. Terus banyak sekali yang bilang kalau 6 bersaudara, mamamu, keluargamu keluarga jadul ya, keluarga zaman dulu banyak-banyak anak gitu. Mereka tidak tahu bahwa
enam bersaudara itu adalah kemurahan yang luar biasa. Dulu mama juga sempat cerita kalau mama malu gandeng kami berempat berderet-deret, 1, 2, 3, 4 cewek semua itu kayak tingkatan gitu. Pendeknya sesuai beda-beda 2 cm semua. Malu gandeng kami berempat. Tapi sekarang luar biasanya Tuhan, kami pulang 2 tahun lalu kami pulang kampung semua. Mama dengan bangganya gandeng kami berempat karena kami lebih tinggi-tinggi, lebih cantik-cantik dari mama kata mama. Ini adalah sebuah kemajuan. Walaupun mama punya anak 6, awalnya malu, sekarang mama bangga punya anak 6, katanya kayak gitu saudaraku. Dan puji Tuhannya Nova udah keterima dengan pergumulan Nova yang sebelumnya. Saya sudah keterima di Universitas Guangxi, di Cina, jurusan Teknik Informatika. Saya mohon doanya buat saudara-saudara sekalian, dikarenakan hari Kamis kemarin, dosen saya yang di Cina langsung ngechat saya secara pribadi, bilang, Xiaoqing, Angel, kamu sepertinya Mandarin kamu bagus, kami berencana memberikan beasiswa pemerintahan Cina untuk ASEAN untuk kamu. Kamu persiapkan ya berkas-berkas kayak gini, nanti Lause bantu apply ke pusat digituin sama dosennya. Saya bersyukur sekali saudaraku karena sebelum-sebelumnya kakak saya sendiri sudah berpikir panjang sekali untuk cari beasiswa ke sana ke sini. Dek coba apply ini, bahkan saya sempat berbohong karena nge-apply beasiswa. Saya persyaratan beasiswa itu harus dari 10 universitas ternama di Indonesia, namanya beasiswa teladan dari Tanoto Foundation. Tapi saya tetap apply itu, saking saya buntunya, karena kedepannya bakalan banyak sekali pengeluaran demi pengeluaran. Saking saya butuhnya, saya apply itu, saya bilang saya Universitas Brawijaya, sedangkan saya sendiri nggak berkuliah di sana begitu. Namun berkas-berkasnya lolos saudaraku, saya masuk ke tahap 2 di Tanoto Foundation ini. Nanti sepertinya di tahap wawancara ya, tahap interview, di sana akan berat sekali ya karena kebohongan saya yang sebelumnya. Tapi kita yakin, kita berdoa Tuhan luluhkan hati mereka. Kalau memang, karena pada dasarnya kalau memang kita sangat membutuhkan, Tuhan akan menggerakkan hati-hati setiap pemberi, setiap donatur-donatur, sehingga sekiranya semoga saja Tuhan mengizinkan Nova dapat beasiswa. Begitu ya saudaraku. Sekian dari Angel, yang pasti bahwa selalu di dalam doa kalian saudaraku. Saya bersyukur bertemu kalian. Kalian orang-orang yang luar biasa yang saya temukan. Terima kasih saudara sekalian. Ya puji Tuhan, kita tetap doakan semoga studinya Kak Angel tetap berjalan lancar ya. Mungkin ada lain? Mungkin Pak Yefta yang melanjutkan minggu lalu? Oh sudah hilang ya? Oh udah hilang lagi. Silahkan Pak. Salam saudara-saudaraku, selamat pagi. Saya ini kemarin juga mau bersaksi, cuma kan kemarin udah ada ya untuk apa ruang bersaksi. Sekarang tiap hari Minggu pasti disediakan siapa yang mau bersaksi. Saya kok jarang sekali ya. Saya ingin menggugah saudara-saudara kami. Saya kalau mau bersaksi setiap hari bisa bersaksi saya. Bertahun-tahun bisa bersama Tuhan. Setiap hari bersama Tuhan. Kesaksian itu banyak. Pada waktu ada ruang bersaksi kok sedikit sekali, satu, kadang-kadang enggak muncul gitu. Makanya kemarin itu saya mau bersaksi gitu. Mau apa itu? Yaitu bersaksi supaya saudara-saudara ikut sama Tuhan Yesus itu ada setiap hari, ada mujizat. Mujizat itu yang kita saksikan bersama Tuhan. Ya kadang-kadang bersaksi, saya tahu saudara, bersaksi itu karena ada kedagingan kita, kadang-kadang kita sombong. Tapi lama-lama enggak nanti. Saya juga gitu merasa. Saya bersaksi kira-kira, seperti membual gitu ya.
Tapi bukan membual, Pak. Saya di sini karena Tuhan, semua karena Tuhan. Saya bermega di dalam Tuhan kalau berbicara itu. Ya, saya kira saudara-saudara kalau ada di sini, buang yang jahat pikiran. Bahwa apa yang dikatakan saudara-saudara kami di sini adalah cintanya kepada Tuhan. Semua kalau bersaksi, semua karena Tuhan. Setiap hari karena Tuhan. Saya setiap hari begini, Pak. Ya pagi saya sering dikritik sama Bu Selvi. Kadang-kadang dipuji, Bu Selvi jangan muji saya, Bu. Lebih baik dikritik, aku senang dikritik. Soalnya tiap hari mungkin ada kesalahan saya senang dikritik. Mengingatkan saya setiap hari itu, yang saya pegang itu, yaitu Rasul Paulus ya. Buah kasih setiap hari itu selalu ada di dalam, selalu bertumbuh. Ada kasih, itu kalau ada kasih, bukan kasih manusia ya, ada kasih dalam Yesus. Kasihnya Tuhan Yesus dalam memberi, di dalam bicara, tulus karena Tuhan. Apa yang kita katakan karena Tuhan, karena diam karena Tuhan, karena tidak marah karena Tuhan. Tuhan yang memerintah itu. Ada damai sejahtera, ada sukacita, semua itu menghasilkan buah. Ada 9 itu ya. Itu selalu sampai penguasaan diri. Setiap hari penguasaan diri, ada orang ya setiap hari kita saya bertetangga di kiri kanannya, kampung paling ramai sendiri tiap hari di kampung saya ini. Iya, tanyakan tuh paling dia, Pak, tidak laki-laki tidak perempuan. Setiap hari tadi malam tuh Pak, ibu-ibu sedang lesehan makan, tiap hari makan pokoknya gitu. Cerita apa saja, saya tidak kumpul, pokoknya makannya saja. Kalau sudah makan sana, dia ngomong gak karuan, termasuk nyonya. Nyonya kalau ngomong itu waktu sampai sana dengar wah sing diomong tidur aja di tempatnya Pak Kosin. Kembali ke situ minta minum wis tidur. Begitu juga saya ini kalau itu saya enggak tahu ya kalau saya ingat kalau Pak Stephen bilang wah sekarang bukan zaman canggih. Iya, dulu saya mau les bahasa gitar tuh, itu ya sulit sekali sudah tua. Wah, terus mau ikut sekolah itu studi ya pokoknya sekolah seperti teman-teman kemarin Angel terus Christine itu, tapi kok teman-temanku muda semua, enggak enak kalau saya itu kalau sering enggak enak kalau enggak ngomong, kalau enggak tanya enggak ngomong, kalau komunikasi sama anak muda-muda enggak enak. Kalau ada Pak Stephen tuh masih juga enak bisa aja ngomong, tak lihat, wih kok anaknya muda-muda, enggak jadi saya begitu. Jadi motivasi sekarang ini ada di Google, waduh sudah. Saya manfaatkan. Bermain gitar juga gitu, canggih-canggih ya. Saya setiap hari bermain gitar gitu ya. Kadang-kadang ya menyanyikan, setiap hari menyanyi puji-pujian, sukacita damai sejahtera gitu. Kadang-kadang kalau saya bersaksi, bicara bersama Tuhan, itu ada saja gangguan, tapi ada sukacita. Meskipun kita kadang-kadang omong-omong itu kalau bergaul itu pokoknya ngomong nyelkit ya, tapi tetap saya hati-hati bicaranya, hati-hati. Kalau ngomong jangan, saya bicara atas nama Tuhan. Sungguh tidak ada gaya-gaya, tidak ada. Kadang-kadang kok gayamu kamu itu ngomong sini itu biasa aja ngomong. Ya biasa ngomong kan, kamu ngomongnya kan enggak benar, ngerasani wong. Ngomong ngerasani wong itu mesti yang yang dibenci yang dibilang. Ngomongnya mesti benci kalau yang itu. Wah itu enggak habis-habisnya. Itu dosa. Saya dulu seperti begitu, makanya bisa ngomong. Sekarang demi hari kasih itu. Kasih yang membuahkan itu saya setiap hari, setiap detik. Naik sepeda motor pun saya bisa nyanyi dengan sukacita. Bayangkan sudah tuakin loh, tiap hari ada itu sepeda motornya rusak, sana saya kembali ke sini gitu. Enggak ada capeknya, saya senang. Tapi sepeda motornya harus enak, meskipun sepeda motor lama sudah enak, merasakan gitu enaknya. Saya dulu melayani ibu saya dari sini itu, ya ibu baru sampai disuruh saya sana semua. Saya suka cita, kadang-kadang daging saya capek gitu. Ibu saya dulu kan sakit, saya ke sana. Sehari kadang-kadang 3 kali saya ke sana, dari Sedati ke Surabaya. Ya itulah kesaksian saya. Saya mohon
Setiap hari ada yang bersaksi gitu ya. Setiap hari ada mujizat-mujizat. Saya banyak kok kesaksian itu. Ya itulah, mudah-mudahan kesaksian saya setiap hari ada kesaksian, ada apa Tuhan berkarya dalam saudara-saudara kami. Haleluya, terima kasih. Puji Tuhan, ya. Perubahan hidup yang dialami Pak Yefta itu karena kritik ya Pak Yef. Ya, tadi Pak Yefta bilang suka dikritik. Ya, sebentar lagi nanti kita dikritik Pak. Dikritik oleh firman Tuhan. Nah, ya supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, ya. Kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tuhan, ya sekarang kita akan ditegur dan dikritik oleh firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita, yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan menolong kita untuk kita boleh menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian. Pribadi yang mengenal hatiku itulah. Pribadi yang mengenal hati kita itu yang akan menyentuh hati kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kami merindukan firman-Mu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku
Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Katakan, aku haus. Hidup saya haus, Kami merindukan Engkau. rindu hari yang sudah Kami membutuhkan firman-Mu, Tuhan. hatiku tak tahan Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, katakan dengan sungguh, aku hilang. hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, Bawa kami dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. hanya Kau yang mengenal hati kami. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku pribadi dekat lagi padamu, Pada penggembala kami persilakan. tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang Hanya pribadi yang mengenal hatiku. Terima kasih Tuhan. tiada yang Tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya
dekapan kasih-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada sabat ini. Mengatakan bahwa kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Kami haus akan dekapan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kenyataannya seperti demikianlah Bapa. Walaupun kami kurang menyadari kebutuhan itu, tapi pada kenyataannya semua manusia yang berdosa ini membutuhkan belas kasihan-Mu Tuhan, membutuhkan dekapan kasih-Mu, perhatian-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sering melupakan Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan kami. Kami selalu ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di dalam segala rencana-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Di pertengahan bulan ini, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Dan kami siap merenungkan firman-Mu untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Manusia setelah jatuh dalam dosa, dia masih bisa mengatakan I love you ya. Ada banyak ucapan-ucapan I love you, sarangeo, apalagi holong rohaku tuho, bahasa Jawa, aku tresno kue, dan macam-macam. Manusia masih bisa mengatakan ya aku sayang kepada kamu. Apalagi kalau cowoknya atau ceweknya pintar gombal ya. Sayang, aku selalu di hatimu, hatimu selalu di hatiku. Ya, kamu selalu ada di dalam hatiku katanya. Tetapi kalau mau jujur, kita manusia itu pikiran dan hati kita itu selalu tidak stabil. Betul ya? Ketika kita ngomong, contohnya kepada istri saya ini ya. Ini contoh yang real lah, saya harus mengakui. Saya bisa mengatakan kepada dia, sayang, kamu selalu ada di dalam hatiku. Tetapi pada faktanya kita harus jujur. Pikiran dan perasaan kita itu tidak stabil loh. Dia dikendalikan kadangkala dipengaruhi oleh makanan yang enak. Ketika saya contohnya di luar kota ya, di luar kota lagi makanan enak ini disajikan seperti di Toraja. Macam-macam kuliner di Indonesia saya sudah waktu makan enak, ya saya lupa istri saya, betul ya? Jujur aja lah. Yang ada dalam hati dan pikiran itu adalah, ya kan? Pada 2 menit, pada 3 menit, pada 1 jam itu lupa. Kepada orang yang kita katakan aku mencintaimu tadi. Kalau mau stabil kan harusnya waktu di naik sepeda motor, naik mobil, waktu jalan nuwun sewu, waktu di toilet. Harusnya kita juga mikirin orang yang kita sebut ada di hati kita. Kita tidak stabil. Pikiran dan hati kita seringkali dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh masalah. Karena masalah itu banyak memenuhi pikiran kita sehingga kepada orang yang kita kasihi tadi kita malah marah-marah. Dipengaruhi juga karena apa? Karena tidak punya uang. Dipengaruhi karena apa? Panasnya matahari bisa mempengaruhi kita, lupa orang yang kita kasihi dan lain sebagainya. Tidak stabil, tidak stabil. Walaupun saya katakan tadi, kita masih bisa mengaku sarangeo, I love you, kamu selalu ada di hatiku. Tapi kalau jujur, kita tidak stabil. Tapi kasihnya Tuhan, tapi perhatian Tuhan, tapi pikirannya Tuhan, tapi yang selalu ada di dalam hatinya Tuhan. Dia mengatakan, engkau di dalam hatiku, engkau di dalam pikiranku. Itu benar, amin saudara. Itu stabil. Sejak manusia diciptakan di Taman Eden sampai nanti pada kekekalan, dia tidak pernah tidak mengingat kita, dia selalu mengingat kita. Dan sampai hari ini ketika saya berkhotbah ini juga saudara, saya yakin dan percaya sekali bahwa Tuhan juga sedang memperhatikan kita.
karena kita ada di dalam hatinya Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom sekali lagi. Mari kita membaca Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat 16. Kita selalu ada di dalam hatinya Tuhan, itu topik atau tema yang akan kita renungkan pagi ini. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 16. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Kalau bisa Kak Sony di depan sini, tadi istri saya ingatkan betul. Setiap rekaman itu saya dengar pas saya suruh jemaat baca itu kosong. Di rekaman YouTube itu loh. Jadi kalau bisa Kak Sony mewakili ya. Yang selalu jadi WL itu mewakili membacakan firman Tuhan gitu ya. Di situ aja Kak Sony. Ya. Supaya masuk di rekamannya maksud saya gitu ya. Jadi kalau ada yang nonton siaran tunda, loh mana firmannya nggak kedengaran karena nggak ada yang baca, nggak masuk suara kalian, nggak masuk ke situ ke sound system ya. Mari kita baca bergantian ayat 11 pendeta, ayat 12 jemaat bergantian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar jemaat, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, Ya. sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Puji Tuhan, Dialah yang memberikan kepadamu, Dialah yang membuat engkau bertumbuh. Rasul Paulus mengirimkan surat ini menjelaskan perhatian Tuhan. Menjelaskan perhatian Tuhan kepada jemaat di Efesus. Dan ketika saya merenungkan beberapa ayat ini, saya menyimpulkan kata yang ringkas. Saya membuatkannya menjadi satu kalimat yang ringkas. Inti dari beberapa ayat yang kita baca itu adalah Tuhan ingin memberitahu bahwa kamu Efesus, bahwa kamu jemaat yang ada di Sedati, bahwa engkau pribadi-pribadi sidang jemaat Tuhan, itu selalu berada di dalam hatinya Tuhan. Amin saudara. Di dalam perhatian Tuhan, di dalam kontrolnya Allah, di dalam pengawasan Allah, dalam tuntunan dari Tuhan. Seperti apa perhatian Allah, seperti apa pengayoman Allah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam ayat ini. Pada pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 itu, kita melihat di sana bahwa Tuhan mengasihi kita dengan sangat-sangat serius. Bukti bahwa kita ada di dalam hatinya Allah itu loh. Dia memperhatikan kita dengan sangat-sangat serius. Saya memperhatikan kalau ada acara-acara anak-anak muda atau Natal atau apa Paskah gitu ya di tempat kita ini aja. Biasanya semua kalau disuruh bawa kado ya, nanti kita tukar kado, bawa kado. Satu kado dibungkus gitu ya. Saya memperhatikan ada yang serius, ada yang kurang serius. Ya. Pokoknya sak kene gitu, sak kenanya sajalah. Ya sudahlah, pokoknya ada kadonya. Ya. Lalu kurang dipersiapkan dengan baik gitulah. Kalau saya memperhatikan. Tapi ada juga yang sangat serius. Saya melihat itu kadonya dibungkus bagus-bagus, dikasih rapi, isinya pun sungguh-sungguh gitu. Kalau disebutkan 20.000 ke atas ya, beneran dibelinya 25.000. Kok Pak Pendeta tahu? Iya saya cek.
Serius. Nah orang-orang yang seperti ini kita bilang apa? Serius sekali dia ya. Betul ya? Istri saya pasti ngomong sama saya, iya serius sekali dia. Serius sekali dia kalau bikin kado. Serius sekali, bagus sekali. Nah Tuhan kita ini lebih serius dari itu. Ketika dia mengatakan, engkau ada di dalam hatiku, aku mengasihi engkau. Ini sangat serius. Ayat 11 perhatikan saudara. Bukti keseriusan dari Allah. Ayat yang ke-11, dialah yang memberikan apa saudara? Dialah yang memberikan rasul-rasul, terus nabi-nabi, para nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Saudara perhatikan. Aduh, iblis pasti cemburu sekali. Iblis cemburu sekali melihat manusia ini. Iri sekali melihat manusia ini. Karena apa? Makhluk yang lebih mulia dalam kitab Kolose disebutkan, kita ini manusia ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sedikit lebih rendah dari malaikat. Malaikat itu sedikit lebih mulia, tapi mereka bukan Allah. Sedikit lebih mulia dari manusia. Karena apa? Dia punya kuasa dan dia punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah langsung. Dia punya kuasa, dia bisa menembus tembok, dia bisa bisa transportasinya tidak perlu pakai pesawat jet dan sebagainya, dia bisa hadir, diperintahkan, ditugaskan oleh Tuhan, dia bisa cepat perginya. Dia tidak dibatasi oleh tembok-tembok karena dia adalah roh. Dia cemburu melihat anak manusia. Karena apa? Ketika dia disebut malaikat-malaikat itu termasuk Lucifer, disebut anak-anak Allah juga mereka. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, benar-benar kehilangan status itu. Bintang fajar, engkau telah jatuh. Begitu dia jatuh, dia menjadi musuhnya Allah. Mulai dari saat itu dia marah, mulai dari saat itu dia cemburu kepada manusia. Apalagi dilihat setiap manusia orang percaya itu diberikan namanya penjaganya. Malaikat yang mengawasi, roh Allah diberikan kepadanya yang lebih besar daripada dia. Dan kemudian di dunia ini selama engkau masih hidup menantikan kedatangan Tuhan sebelum engkau meninggal. Dia berikan apa tadi? Dialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pengajar, gembala-gembala, pemberita-pemberita Injil, pengajar-pengajar. Saudara dan saya itu orang yang luar biasa, amin. Betul Pak Yefta katakan tadi, saya aminkan. Kita ini adalah orang yang luar biasa. Kita saja yang tidak menyadarinya. Karena apa? Yang selalu menjadi harga diri kita, itu selalu bicara tentang uang. Selalu yang membuat kita bangga kalau kita punya sepatu bermerek. Yang selalu membuat kita bangga kalau kita punya kendaraan, punya rumah bagus. Di situ letaknya. Kamu itu anak manusia, anak dunia atau anak Tuhan sih? Dialah yang memberikan kepadamu, saya jelaskan dulu dua ini. Dialah yang memberikan kepadamu rasul-rasul dan memberikan para nabi-nabi. Ini menunjuk saudara, ini menunjuk pada Alkitab Perjanjian Lama yang saudara pegang dan Alkitab Perjanjian Baru yang saudara miliki. Amin saudara. Wujud dari perhatian Allah. Bentuk dari perhatian Allah yang serius itu, dia memberikan, saya mau katakan, He gives you everything. Diberikan semuanya kepada engkau bahkan hidupnya. Apa itu dia berikan hidupnya? Oke, kalau bagi kita itu sulit, dia berikan 66 kitab itu di tanganmu. Saudara pegang 66 kitab itu dalam bentuk soft copy, dalam bentuk elektronika, dalam bentuk Alkitab fisik. Itulah bukti cinta kasih Tuhan sangat serius. Amin saudara.
Ada 44 nabi-nabi dan rasul-rasul, raja-raja, orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk menulis itu. Everything all about you. Itu semua tentang engkau. Itu semua tentang manusia. Ada 66 kitab di sana. Ketika Tuhan sebutkan dia memberikan nabi-nabi dan rasul-rasul, itu dia. 66 kitab ada di sana. Ada 1189 pasal di sana. Untuk siapa? Saudara harus jawab ya. Saya ulangi ya. Ketika saya bilang nanti angka-angka ini, saudara bilang untuk saya gitu ya. Amin. Amin. Ada 66 kitab diberikan kepadamu. Untuk saya. Ada 1189 pasal. Untuk saya. Ada 31.102 ayat. Untuk saya. Ada 658.545 kata. Untuk saya. Semua untuk saudara. Kita kadang-kadang kurang mengerti. Apa sih bukti perhatian Tuhan? Selalu bukti perhatian itu yang selalu kita pikirkan adalah bukti perhatian Tuhan kalau uangku selalu banyak. Bukti perhatian Tuhan kalau semuanya berjalan lancar. Bukti perhatian Tuhan kalau aku bisa beli baju sekali sebulan. Bukti perhatian yang sangat serius yang disampaikan oleh Tuhan adalah dia berikan para rasul-rasul dan para nabi untuk engkau. Amin saudara. Itu Baradae, saudara tahu Baradae. Baradae itu yang diduga menembak Brigadir Joshua, Brigadir J. Karena dia datang ke lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK. Jadi ada orang walaupun kita ini pelaku kejahatan, tapi kalau engkau terancam, kamu boleh datang ke LPSK, lembaga perlindungan saksi dan korban. Karena seringkali saksi itu kan diteror dia, diancam bahkan dibunuh. Terjadi di Jakarta, ada yang dibunuh saksi. Dia datang ke LPSK minta perlindungan. Syaratnya satu, kamu harus jadi justice kolaborator. Artinya kamu harus jadi orang yang membuka semua kasus ini dengan terang benderang. Jangan kamu tutup-tutupi. Akhirnya LPSK memberikan dia perlindungan. Ketika dia hadir di TV saya lihat maksimal ada 3 yang mengawal dia pakai baju sipil. Tapi saya tahu ini LPSK. Maksimal ada 3 yang selalu dekat sama dia jadi bodyguardnya. Untuk menjaga dia. Untuk memelihara dia jangan sampai ada yang menusuk. Jangan sampai ada yang memukul. Dilindungi. Ada 66 kitab diberikan. Ada 44 rasul. Hamba Tuhan nabi-nabi yang menuliskan kitab. Kurang apa lagi kamu ini? Kurang apa lagi kita ini dicintai? Kenapa kita masih bisa mengatakan aku kurang diperhatikan? Lah, 44 penulis Alkitab itu memperhatikan kamu. Semua isi 66 kitab itu, semua berbicara tentang dirimu. Semua kata-kata yang 658.000 kata itu, semua berbicara tentang diri kita. Artinya apa? Kalau saya memperhatikan, ada 3.878.836 huruf yang ada di Alkitab itu. Semua bicara tentang kepentingan manusia. Ketika dia mulai Alkitabnya, Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya mau tanya kepada saudara, untuk siapa itu langit dan bumi? Halo? Untuk siapa langit dan bumi? Untuk kamu. Lalu kemudian, enggak usah saya panjang-panjangin, nanti panjang sekali 66 kitab. Sampai kepada kitab Wahyu dikatakan, lalu aku melihat Yerusalem baru turun dari surga bagaikan mempelai wanita. Berdandan berhias bagaikan pengantin wanita. Untuk siapa itu saudara? Untuk saya. Untuk kita semuanya. Berarti yang ada di dalam hari-harinya Tuhan.
Mulai dari kejadian dia ciptakan sampai nanti di kekekalan. Yerusalem baru itu belum ada, belum jadi. Kita belum ke sana. Tapi sudah dipikirin sama Tuhan. Berarti setiap hari dalam seluruh hidupnya. Yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam hatinya adalah Stephen Manurung. Bagaimana dia nyaman, bagaimana dia selamat, bagaimana dia mengasihi aku. Itu yang selalu ada di dalam pikiran Tuhanmu. Itu yang selalu ada di dalam hatimu, di hati Tuhanmu tentang dirimu. Yang ada di dalam hatinya adalah engkau. Yang ada di dalam hari-harinya adalah engkau. Yang membuat dia tertawa, tersenyum adalah engkau. Yang membuat dia juga harus menangis adalah manusia. Kalau dia bisa mimpi, mimpinya pun siapa saudara? Pasti kamu. Kalau Tuhan bisa mimpi, itu kalimat saya. Kalau dia seperti saya bisa mimpi. Kalau saya kan pengen makan jengkol, mimpi saya jengkol. Makan jengkol. Kalau Tuhan bisa mimpi, yang dimimpiinnya itu adalah pasti kamu. Usahanya semua yang dia lakukan di sorga. Dia perintahkan semua berlaksa-laksa malaikatnya. Dia ciptakan Yerusalem baru. Semuanya itu untuk kita saudara. Saya bisa, kalau saya buat Tuhan itu, saya antromorfiskan, saya manusiakan Allah itu. Maka dia sekarang mempersiapkan Yerusalem baru. Ketika Yesus naik ke surga dia bilang, aku menyediakan tempat bagimu. Supaya nanti di mana aku berada kamu pun berada. Saya bisa bayangkan. Katakan ya, ini manusia ya saudara ya, tentu tidak seperti ini. Ketika Yesus mempersiapkan ruangan untuk Stephen Manurung di Yerusalem baru. Dia kontrol terus. Bukan begitu, bikin begini. Karena apa? Itu pendetaku bagus itu. Amin saudara. Ketika dia mempersiapkan sorga untuk si Hani, Jepani. Bikin begini, bikin warna pink. Walaupun dia agak bandel dikit tapi bagus orangnya. Contoh. Amin saudara. Yang selalu ada di dalam pikiran Allah. Segala upaya yang dia lakukan. Itu semua tentang kita. Itu semuanya untuk kita. Artinya saya ingin mengajak kita jemaat. Betapa pentingnya hidup kita ini. Bukan karena kita mahal. Tapi karena kita telah ditebus oleh darahnya. Stephen Manurung yang tadinya tidak berguna, tidak berharga. Bapa melihat ada darah Yesus Kristus. Ada darah penebusan di dalam dirinya. Maka kita begitu berharga. Maka saya katakan kita tidak berlebihan. Saya tidak berlebihan kalau saya mengatakan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, segala-galanya itu adalah manusia. Bukan dia kurang mulia. Tetapi sungguh-sungguh ketika mereka mengambil keputusan, Allah Tritunggal mengambil keputusan untuk Yesus Kristus mati di kayu salib. Itu tidak main-main. Itu sangat-sangat serius. Itu bukan proyek percobaan. Itu bukan asal-asal dibuat. Itu penuh pertimbangan. Karena apa? Begitu Yesus turun jadi manusia, dia tidak boleh lagi mengambil wujudnya seperti dulu. Di kekekalan. Dia akan tetap seperti itu. Kita akan bertemu dengan dia nanti kita akan melihat tangannya yang dipaku. Lambungnya yang ditusuk. Kakinya yang dipaku. Dan kepalanya yang bekas bermahkota dulu. Disitulah letak kemuliaan kita. Oh hati saya berterima kasih ketika dia mengatakan jemaat di Efesus ini tidak sembarangan. Dialah yang memberikan kepadamu baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, maupun penginjil dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memperlengkapi engkau. Begitu luasnya hati Tuhan. Begitu lebarnya hati Tuhan terbuka untuk kita saudara. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah betapa sempitnya hati kita untuk Tuhan. Saya sudah katakan tadi. Gak usah karena uang, karena sibuk. Karena kita makan aja saudara. Karena kita makan aja kita bisa lupa lupa Tuhan. Lupa diri udah sering. Iya toh? Lagi makan lupa diri. Sampai keselak.
Tapi gara-gara makanan pun kita bisa lupa Tuhan. Gara-gara masalah kecil, masalah besar kita jadi lupa Tuhan. Gara-gara kebutuhan hidup kita bisa lupa Tuhan. Itu yang disebutkan oleh Tuhan. Hati Tuhan begitu terbuka lebar untuk kamu. Tetapi mengapa hatimu begitu sempit untuk Tuhan? Coba kita baca peringatan keras dari Tuhan kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus yang tadi, kemudian nanti Yohanes mengirimkan surat kepada jemaat itu. Dia bilang begini, kan Tuhan sudah bilang tadi Efesus 4, dia perhatikan sangat serius, dia kasih sangat serius, dikasih pendeta-pendeta serius, banyak hamba-hamba Tuhan serius sekali. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat 5 bisa dibacakan Kak Sony. Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Iya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, Iya. inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Iya. Aku tahu segala pekerjaanmu, Aku tahu pekerjaanmu terus. baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Iya, sudah sering ke gereja, suka beribadah terus. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Terus, Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, iya, dan engkau tidak mengenal lelah. iya. Namun demikian aku mencela demikian engkau. aku mencela engkau. Perhatikan saudara, kalau aktivitas ibadahnya bagus, bekerja melayani Tuhan bagus, tetapi dikatakan oleh Tuhan, aku mencela engkau jemaat Efesus, yang sudah kuberikan 66 kitab, yang sudah kuberikan rasul-rasul, yang sudah kuberikan nabi-nabi, teruskan, kenapa dicela? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kamu meninggalkan kasihmu yang semula. Apa jemaat? Kamu meninggalkan kasihmu yang mula-mula, cintamu yang pertama, first love. Terus? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Iya. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Iya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Terus? Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Iya, terima kasih. Saudara perhatikan, cinta. Ternyata Tuhan memang tidak mau cintanya dia itu bertepuk sebelah tangan ya. Dia rindu supaya kita pun mencintai Tuhan. Amin saudara. Supaya kita pun mencintai Tuhan. Maka lewat mimbar yang kudus ini saya mau mendorong sidang jemaat. Kalau engkau mengatakan, aku mengasihi engkau Yesus. I love you Jesus deep down in my heart. Baca Alkitab. Amin. Bukti engkau mencintai Tuhan, 66 kitab yang sudah diberikan itu, baca Alkitab. Amin. Baca Alkitab. Lagi sibuk Pak, dengar Alkitab suara. Dengar Alkitab suara. Baca Alkitab. Baca Alkitab, karena apa? Karena kalau dengan kekuatan pengikut Nikolaus itu maksudnya Nikan dalam bahasa Yunani, adalah orang yang merasa menang sendiri tanpa Tuhan. Sebuah ajaran yang pada saat itu berkembang. Kalau kita merasa kita mampu karena kita pintar, kita merasa mampu karena kita bisa, disitulah kita sedang tidak sadar tidak sadar, kasih kita kepada Tuhan itu sudah luntur. Tidak bisa tidak saudara. Harus membaca Alkitab. Bukti engkau mencintai Tuhan, baca Alkitab. Amin. Siapa yang setelah pulang dari gereja ini mau baca Alkitab? Bisa angkat tangan? Yang setelah pulang dari gereja dengar firman ini, kalau kamu cinta Tuhan, baca Alkitab, angkat tangan. Yang di multimedia, angkat tangan. Ada? Iya. Yang di ruangan anak ada? Yang di lantai 1? Amin ya. Baca Alkitab. Tidak bisa baca lagi Pak. Putar Alkitab suara.
Karena hanya dengan demikian kita akan dimampukan untuk mencintai Tuhan. Tidak bisa saudara. Tidak bisa kita mencintai istri kita, suami kita, kalau kamu tidak cinta Tuhan. Saya ulangi kalimat ini sederhana. Tidak mungkin engkau bisa mencintai suami, istri, anak-anakmu atau mencintai jemaat kalau kamu tidak cinta Tuhan. Kekuatan apa yang mau kamu pakai mencintai orang lain, sedangkan dirimu sendiri pun masih haus akan cinta. Tapi kalau kamu cinta firman Allah, mencintai Tuhan, kekuatan dari firman Allah itulah yang memampukan kita mencintai orang lain. Omong kosong orang tua bisa cinta anak. Omong kosong seorang suami bisa mencintai istrinya. Omong kosong itu. Iya aku mencintai kok, buktinya aku kasih uang belanja sama dia. Bukankah Mbah Tukul di sana juga bisa ngasih belanja uang istrimu? Aku perhatikan kok, aku belikan bajunya. Loh, bukannya tetangga di sebelah pun bisa ngasih baju sama pasanganmu? Bukan itu. Itu cinta-cinta Philadelphia biasa, cinta persaudaraan itu biasa. Tapi cinta agape yang tulus ikhlas itu, bahkan ketika kita melihat kekurangannya pun, kita tetap mencintai dia. Amin. Kalau orang yang di luar sana yang saya bilang tadi, bisa ngasih baju kok Pak. Iya, coba kamu nakal dikit, gak dikasih. Dia bilang apa? Aku akan mengalihkan bantuanku kepada orang lain. Tapi kalau cinta dari Tuhan, bahkan kelemahan orang lain pun kita bisa terima, kita bisa ampuni. Karena Yesus datang ke dalam dunia membuktikan cinta itu. Untuk apa dia berikan rasul-rasul, dia berikan nabi-nabi, dia berikan penginjil, pengajar dan sebagainya. Kalimat yang terkenal ayat yang ke-12 tadi, Efesus pasal 4, kita kembali ya. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Kita baca ayat 12. Bersama-sama jemaat dibantu Kak Sonia. 1, 2, ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Iya, terima kasih. Untuk memperlengkapi. Apa saudara? Untuk memperlengkapi engkau. Jadi Tuhan memberikan rasul-rasul, dia memberikan nabi-nabi, memberikan Alkitab untuk kita. Bukan untuk meninabukan kita. Tapi untuk apa saudara? Untuk memperlengkapi engkau. Karena apa? Kalau tanpa itu kamu tidak akan pernah menjadi manusia yang lengkap. Nah, saya sederhana aja Kak. Saya sederhanakan saja kalimatnya. Untuk memperlengkapi kita jadi manusia yang sejati, manusia yang sesungguhnya, manusia yang sempurna itu adalah manusia yang telah menerima firman Allah ini dengan seutuhnya. Kalau tanpa ini kamu belum lengkap. Kasihani teman-teman kita yang di luar sana itu. Mereka itu belum manusia seutuhnya. Karena apa? Begitu mati, binasa. Kalau kita, begitu kita mati, kita sedang memulai hidup yang baru. Amin. Tapi orang yang tidak percaya kepada Kristus, begitu mereka mati, nuwun sewu, ya sama seperti yang berkaki 4. Berkaki 4 itu masih selesai. Nanti dia begitu dibangkitkan, dia diadili, masuk neraka kekal. Itu sebabnya dialah yang memberikan di sini para penginjil, para gembala, para pengajar. Kita bersyukur kita menerima Injil ini supaya kita mau memberitakan Injil. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ketika kau menerima Yesus itu, Rohnya yang kudus itu langsung menaungi hidupmu. Kamu menjadi manusia yang sempurna. Mereka yang di sana itu, yang ada itu cuma begini, tubuh, jiwa, roh kecil. Tapi kamu, tubuh, jiwa, dan roh Allah ada di dalam hidup. Roh Allah ada di dalam dirimu. Sehingga saya mau mendorong ketika dia menyebutkan dialah yang memberikan penginjil, pemberita-pemberita Injil untuk memperlengkapi kamu. Untuk memperlengkapi saya. Untuk apa? Ayo dong. Kasihan kepada saudara-saudara kita. Kasihan kepada tetangga-tetangga. Teman-teman kalian di sekolah itu loh.
Kasihani dia. Jangan kamu lihat dia, wah anaknya orang berada, rambutnya rapi, alisnya bagus, pakaiannya bagus, sepatinya bagus. Manusia yang sempurna. Bukan. Di mata Tuhan, telanjang. Telanjang. Ketika dilihat Tuhan Adam dan Hawa. Begitu mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tadinya mereka telanjang, tapi ada kemuliaan Allah yang menutupi mereka. Begitu dimakan, prup, langsung telanjang. Jadi pakaian yang saudara pakai itu adalah produk dari dosa. Walaupun mode, bikin bagus ya. Satu aja intinya, produk dosa. Sebagus apapun kamu berpakaian, sebagus apapun kamu make over your face, wajah kita, rambut kita, pakaian kita. Satu, produk dari dosa. Jadi jangan tertipu mata yang ini, jangan tertipu. Mata yang ini jangan tertipu. Wah ini bagus, wah ini paling depan nanti di surga. Enggak, di neraka. Kalau tidak menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau tidak menerima Injil. Tapi bagaimana mereka bisa menerima Injil kalau tidak ada yang memberitakan Injil? Pak Stephen aja datang ke sekolahku, ya diusir sekolah. Pak Stephen saja datang ke perusahaanku, ya diusir perusahaan. Sudah botak begini, datang pula. Apa urusannya pendeta datang ke perusahaan? Pendeta itu apa? Menyerahkan anak. Menikahkan kalau kau mau menikah. Apa lagi? Mendoakan kalau kau mau didoakan. Yang menginjil siapa Pak? Kamu. Di mana Pak? Di tempatmu. Amin saudara? Loh gak ada yang amin ini. Kalau tadi kata Kak Sony kita siap dikritik katanya. Kita siap dinasihati. Amin saudara? Amin. Ya. Karena orang yang paling tepat memberitakan Injil kepada temanmu itu bukan hamba Tuhan, bukan pendeta. Bahasanya pendeta lain. Begitu dimulai ngomong kita udah tahu di pendeta kan. Terpujilah Tuhan. Kata, bahaya nih jangan dekat-dekat. Pendeta rupanya ini kan. Tapi kalau kamu, itu rere, kopi itu rere, cocok ngono lu. Jangan gitu lu. Kita punya ada Tuhan lu yang melihat. Nah, bagus toh, mantap toh, cocok toh. Iya. Kamu menerima Injil itu tujuannya bukan kamu untuk senang-senang. Oh puji Tuhan, saya sudah menjadi orang Kristen. Saya pengen datang ke gereja supaya dipuaskan jiwaku. Loh, tak boleh gitu lagi. Itu dulu waktu awal-awal ya. Tapi ketika kita sudah menjadi milik Kristus, yang ada dalam pikiran jemaat mulai sekarang adalah bagaimana aku memberitakan Injil. Karena Injil yang sudah ku dengar di gereja lewat pendeta itu adalah untuk memperlengkapi kita. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Saya sangat rindu saudara. Saya tidak pernah merendahkan kemampuan jemaat. Bukan harus orang sekolah yang teologi memberitakan Injil. Tidak. Saya buktikan salah satu kepada saudara. Hati saya sukacita ingin bicara ini ya. Kisah Rasul pasal yang ke-11. Ini ayat yang terakhir ya. Kisah Rasul pasal yang ke-11. Nanti kita lihat para pendeta itu sebenarnya menuai dia. Tidak semua ya, tapi dalam konteks ini pendetanya itu datang menuai. Yang menginjili itu jemaat. Karena jemaat yang paling tahu kehidupan di sekitarnya. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-11, ini saya khutbahkan kemarin hari Jumat di Surabaya, saya singgung sedikit, hati saya bergelora supaya gereja yang besar itu juga mau menginjil, mau memberitakan Injil. Tidak selalu datang ke gereja pengen nangis-nangis, Tuhan puaskan jiwaku dengan firman-Mu, Tuhan jawablah segala masalahku, egois. Sudah waktunya sekarang gereja harus bersaksi. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 dan seterusnya. Tolong bacakan Kak Sony. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani Iya. dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa memberitakan Injil saudara? Orang-orang yang bekerja dari Siprus,
orang-orang Kirene yang bekerja di Antioquia. Mereka memberitakan apa Kak Sony? Memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang-orang awam, bukan rasul-rasul, bukan murid-murid. Lalu yang hamba Tuhannya gimana Pak? Ayat 22. Ayat 22. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Gereja pertama di Yerusalem, di sana banyak pendeta. Terus Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. siapa Barnabas? Salah seorang dari murid, temannya Paulus. Ngapain dia? Lanjut. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Pendetanya sukacita. Kenapa? Karena jemaat telah berhasil menginjil dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Begitu si Yoel membawa jiwa baru datang kepada Tuhan. Pendetanya bersukacita. Puji Tuhan ya Yoel ya. Lalu dinasih, sungguh-sungguh ya ikut Tuhan ya. Siapa nama temannya? Wati, Wati lagi. Kerja di mana? Oh, kerja di sana. Ya sudah, Om bisa doa ya untuk kamu ya. Didoakan, bersukacita. Lalu menasihati, lalu nanti Barnabas memanggil temannya, Rasul Paulus untuk menggembalakan, untuk melayani. Ada satu perubahan yang harus dirubah dalam pikiran jemaat. Yang memberitakan Injil itu pendeta, keliru. Yang memberitakan Injil itu gembala sidangnya. Gembala sidang memberitakan Injil, jemaat memberitakan Injil. Semua orang percaya wajib memberitakan Injil. Walaupun tidak semua orang percaya menjadi penginjil. Paham itu? Amin. Loh ini Bapak ngomong yang benar loh. Ini kebenaran. Jemaat, ayo. Karena pendeta tidak bisa masuk ke sekolahmu. Tidak bisa masuk duduk-duduk, cangkruk-cangkruk, ketawa-ketawa. Tidak bisa masuk ke perusahaanmu. Kamulah orang yang paling tepat. Setiap hari Minggu kamu datang mendengarkan Injil. Dari pendeta, dari hamba Tuhan. Pulang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kamu harus jadi saksi. Sungguh hati saya berdoa. Walaupun jemaat kita ini sederhana. Tapi saya rindu saudara. Masih ada sisa Oktober, November, Desember. Masih ada sisa 3 bulan the year of mission ini. Saya sangat rindu jiwa-jiwa akan kita bawa kepada Tuhan dalam jangka waktu 3 bulan ini sebelum kita masuk retreat nanti. Amin. Amin. Kurang keras, amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, kita mau datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga untuk kasih karunia dan anugerah-Mu, perhatian-Mu, kasih sayang-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami Bapa. Oh Tuhan, kami bersyukur diperhatikan sedemikian rupa. Kami bersyukur diperlengkapi sedemikian rupa. Tuhan, seberapa firman-Mu yang sudah diterima oleh jemaat. Biarlah itu mereka tabur juga di tempat di mana mereka bekerja, tempat di sekolah di mana mereka belajar. Ada saja cara Tuhan untuk mereka bisa memberitakan Injil Tuhan kepada teman-temannya. Teman-teman mereka yang kelihatan ganteng dan cantik, itu hanya di luar. Jiwa mereka haus akan kebenaran. Nyawa mereka terancam dalam kebinasaan. Tuhan tolong taruh hati yang penuh belas kasihan di dalam hati sidang jemaat-Mu ini. Supaya mereka tidak sungkan, supaya mereka tidak berat lidah, berat hati. Untuk berbicara tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sebelum mereka pergi menginjil, memberitakan Injil. Hari ini Tuhan yakinkan mereka bahwa mereka juga sudah menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Seperti rusa yang kami datang di hadapan. Aliran sungai-Mu, Hatiku merindukan. hatiku Tak tahan
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekapan kasih-Mu. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Kami rindu membagikan kebaikan-Mu kepada orang lain. Haus, rindu aliran sungai-Mu. Haleluya. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, merindukan Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitulah jiwa kami Tuhan, penuhi begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengasihinya. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, pribadi yang mengenal hatiku. Hanya kasih Tuhan yang memampukan kita mengasihi pasangan hidup kita, mengasihi anak-anak, mengasihi orang yang kita asuh, mengasihi jiwa-jiwa. Hanya karena kasih Yesus. Kami perlu kasih untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekapan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal. Mari berdiri bersama jemaat. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku. Kami perlu kasih. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau dan bawaku memuliakan Yesus, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekapan. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati. Taruh hati-Mu kau tahu, di dalam hati kami. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi. Amin. Padamu, tinggal dalam indahnya kekapan. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi, dan bawaku
dalam kasih-Mu Tuhan. Kami nyaman di dalam kasih-Mu. Oh, penuhi hati kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau memperhatikan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan. Tidak perlu diragukan lagi Tuhan. Kami ada di dalam hati dan pikiran-Mu. Tapi Engkau mau supaya kami juga membagikan kasih itu kepada teman-teman kami, kepada rekan-rekan kami, kepada keluarga kami. Karena Engkau telah memperlengkapi kami, digembalakan sedemikian rupa, dididik firman Allah sedemikian rupa, di gereja kami digembalakan. Kami tidak boleh egois, kami harus bercerita betapa indahnya di dalam dekapan kasih Tuhan. Banyak orang di luar sana hari Minggu naik sepeda di luar. Banyak orang di luar sana hari Minggu jalan-jalan olahraga di taman, di Juanda sana. Banyak orang hari Minggu Tuhan bepergian ke mall. Kelihatan mereka senang dan sukacita. Tapi jiwa mereka menjerit karena mereka tidak tahu harus kemana. Mereka tidak tahu itu salah karena tidak ada yang memberitahu. Mulai hari ini kami mau berdoa dan mau belajar. Tuhan pertemukan sidang jemaat ini mulai dari yang sekolah, yang bekerja, kami yang dewasa. Pertemukan kami dalam 3 bulan ini. 1 orang untuk kami bercerita bahwa Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan melampaui segalanya. Kasih Yesus memuaskan hidup kami. Bersama Yesus ada masa depan di Yerusalem yang baru. Bersama Yesus pasti masuk surga. Tuhan tolong pertemukan kami dengan 1 jiwa di dalam 3 bulan ini sebelum kami retreat KKR di Mojokerto. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan permohonan dan doa ini. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Amin, puji Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa dalam hati Tuhan hanya ada kita. Amin. Amin. Semua yang Tuhan lakukan, semua yang Tuhan kerjakan, itu semua untuk kita. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Ini saatnya kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk dipergunakan. Untuk boleh kembali memuliakan Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang memberikan persembahan. Dan yang belum bisa memberikan persembahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kepada pelayan persembahan kami persilahkan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia. Perlindunganku. Aku percaya akan Dia. Tanduk selamaku. Aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Dari awal, bahwa Tuhan juga, amin, gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku
Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya Akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Gembala. Pengumuman untuk kita akan lihat slide. Untuk acara retreat dan KKR Desember ya, nggak ada suaranya ya? Iya sebelum pandemik, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu ya? Retreat 2 ke 19 itu apa artinya? Ya. Ya, villa yang sama, itu tempatnya masih sama. Sudah? Oh, ulang lagi sekali. Clarissa masih unyu-unyu ya. Yang tadi ada masih unyu-unyu. Ya, puji Tuhan ya. Itu kita ibadah 3 hari itu padat, waktu itu padat ya. Siang ibadah, malam ibadah, tapi rasanya kok cepat sekali mau pulang ya. Jadi nanti di sana ada sukacita yang luar biasa lah ya. Jadi kita rindu semangat itu bagi kita lebih akrab lagi. Ayo yang rindu untuk ikut segera mendaftar ya, karena waktunya sudah semakin dekat, September sudah mau berakhir ini, supaya ya, dan di sana juga kan kita akan adakan baptisan air pada acara KKR Natal tersebut. Kita akan buat apakah di tanggal 25 atau di tanggal 26-nya ya, nanti kita akan kabari. Calonnya ada 2 ya, Rafael sama Clarissa. Vino belum dibaptis. Nah, nanti kita akan inikan lagi untuk anak-anak karena sudah pada SMP semua ini sudah terlibat juga dalam pelayanannya. Jadi nanti kita akan adakan baptisan di sana. Sony, Sony juga mau dibaptis ulang atau yang membaptis dia. Ya ini tolong segera mendaftar. Nah, yang belum mendaftar, Bu belum ada uangnya ya, daftar aja dulu. Kita doakan, daftar aja dulu. Kita doakan untuk biayanya ya. Dengan biaya yang kita kemarin estimasikan sebesar 30 juta untuk 3 hari 2 malam ya, dan untuk semua acara tersebut, untuk transport, untuk makan, kita memang rencananya kita tidak masak, hanya untuk pagi saja breakfast ringan, tapi untuk makan siang dan malam akan dimasakkan di villa sana supaya kita lebih fokus untuk melayani dan beribadah pada saat itu ya. Dan itu pengumuman kita untuk retreat. Sekarang silakan menghubungi tim bendahara retreat, Mbak Ata sama Bu Elfri, untuk bisa mendaftar juga. Silakan kepada Kak Hendy atau Kak Gun juga ya. Itu saja untuk pengumuman untuk retreat kita. Untuk ibadah kita hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore, tidak ada rekamannya, hanya ada ibadah di tempat ini saja. Kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum muda remaja. Dan hari Minggu ada ibadah sekolah minggu jam 10 pagi, habis ini juga akan ada ibadah sekolah minggu, dan ibadah jam 8 pagi. Itu aja untuk pengumuman untuk kita, jika ada pengumuman lain kami akan umumkan di grup kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Sembah
untuk menjalani hidup kami menanti kedatangan-Mu. Kami membutuhkan makan dan minum Tuhan. Maka cukupkanlah segala keperluan sidang jemaat-Mu. Berkatilah apa yang dikerjakan oleh tangan mereka dan berhasillah karena Tuhan. Usaha mereka beruntung berlipat kali ganda karena penyertaan-Mu. Hikmat diperlukan untuk anak-anak kami yang sekolah. Biaya sejumlah uang untuk membayar biaya sekolah mereka. Kebutuhan-kebutuhan masa depan mereka, kontrakan rumah, membeli rumah, kendaraan, dan banyak yang diperlukan untuk sandang pangan. Tuhan mencukupkan mulai dari bayi hingga kami yang lanjut usia. Ada keperluan untuk pekerjaan, jodoh mereka, dan juga keperluan untuk anak cucu kami, keluarga kami dimanapun berada. Kami percayakan semua kepada Tuhan. Karena Engkau sudah memberi lebih dari itu, hidupmu, apalagi hal-hal yang duniawi. Tuhan, kami percaya Engkau cukupkan keperluan kami sesuai dengan keperluan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayanan kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Rencana retreat kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan tolong juga. Kami juga rindu Tuhan untuk menjangkau di daerah Sedati dengan gerakan bakti sosial yang kami rencanakan dalam waktu dekat ini. Kiranya Tuhan menolong Tuhan, Tuhan campur tangan di daerah Buncitan sana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, perjalanan sidang jemaat-Mu kembali ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai. Kami serahkan panti asuhan di tempat ini Tuhan. Mulai dari Yayasan Ibu Silvi yang menjadi koordinator dan seluruh pengasuh dan penghuni di panti. Anak-anak yang ikut ada di sini dan di rumah-rumah singgah di tempat lain. Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau yang memelihara. Tidak ada kata yang lain seluruh sidang jemaat. Anak-anak sekolah minggu sampai kita yang lanjut usia. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita. Penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan rohnya yang kudus. Allah yang hidup, Engkau selalu ada di dalam hatinya. Dialah yang memberkati engkau lagi. Hari ini, besok, hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan jika dalam hidup engkau menghadapi pergumulan, Dialah yang memberikan engkau jalan keluar. Pulanglah bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam syukur, terima kasih. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati. Shalom.